Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, masih belajar di rumah. Tetap semangat generasi hebat. Kita lanjutkan pembelajaran tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Ini adalah kelanjutan dari yang pertama, pertemuan pertama, yakni tentang sel. Saat ini tentang jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan, dan akan saya sambung dengan organ pada hewan dan tumbuhan. Ternyata jaringan pada hewan dan tumbuhan itu berbeda. Nggak percaya? Lihat nih. Pada jaringan hewan itu terdapat jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penyokong, jaringan epitel, dan jaringan pengangkut. Beda dengan jaringan tumbuhan. Di sana tidak ada jaringan otot, tumbuhan nggak punya otot, dia mempunyai jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan parenkim. Akan kita bahas satu persatu jaringan-jaringan yang terdapat pada hewan dan tumbuhan. Pada hewan terlebih dahulu ya. Untuk jaringan otot, hewan mempunyai otot polos atau otot sadar. Ada otot lurik atau otot polos, otot tak sadar. Yang kedua ada otot lurik atau otot sadar. Yang ketiga ada otot jantung. Nah ini nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Yang selanjutnya ada jaringan saraf. Nah, di jaringan saraf ini semua pada pada jaringan hewan itu ada sarafnya. Di sana ada akson, ada dendrit, terus ada jaringan penyokong. Nah, ini ada tulang. Bayangkan kalau kalau hewan, manusia juga termasuk kelompok hewan ya, kelompok mamalia. Kalau hewan tidak mempunyai jaringan penyokong yang dalam hal ini adalah tulang, bagaikan gombal mukio, seperti baju yang tidak terpasang pada tempatnya, jadi ngelembruk, nggih. Jadi sampean kalau belajar tolong jangan seperti gombal. Gombal itu kain yang sudah tidak ada fungsinya, nggak terpakai. Masuk sampean koyo ngono, ndak ya? Kalau ada tulangnya harus yang tekap. Nah, belajar itu sing badannya tuh disiapkan yang tegap, ojo nglentruk, ojo ndelosor ning meja, ojo klesetan ning tekel. Walah apa maneh leye-leye dhuwur kasur. Walah. Wis generasi yang tidak bersyukur karena sudah diberi tulang itu. Yang kedua ada jaringan epitel. Jaringan epitel ini jaringan permukaan tubuh seperti halnya kulit, memberikan perlindungan terhadap kerusakan mekanisme. Epitel permukaan organ dalam. Tahu ya, kalau hewan itu mempunyai organ-organ dalam. Ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu kalau pada ilmu biologi disebut juga jaringan transportasi atau jaringan darah. Sedangkan pada tumbuhan, ini kita berlalu untuk hewan. Jaringan pada tumbuhan terdapat jaringan meristem yang mempunyai fungsi sebagai titik tumbuh tanaman. Nah gini kalau tidak paham. Jadi pada ujung akar atau ujung batang biasanya yang terus bisa tumbuh, memperbarui, itu disebut dengan jaringan meristem. Ono pucuke. Nah, seperti daun, batangnya dipotong misalkan setelah berbuah atau berbunga dipotong, maka nanti akan tumbuh lagi. Nah, itu disebut dengan jaringan meristem. Ada jaringan epidermis
Ini adalah mempunyai fungsi melapisi permukaan organ-organ tumbuhan. Jadi yang melapisi itu adalah jaringan epidermis. Apabila dia terluka, maka dia bisa cepat menutup kembali lukanya. Selanjutnya bisa mengurangi penguapan. Ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut, angkutan ngono Bu. Iya, angkutan. Ada jaringan pengangkut, ada xilem dan ada floem. Kalau xilem itu mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke daun. Sedangkan kalau fotosintesis itu mengangkut, kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kita harus wajib bersyukur yang sebesar-besarnya. Adik gawe nggih, Gusti Allah sudah menyiapkan di hadapan kita tumbuhan yang tanpa kita minta untuk melakukan fotosintesis, untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Dia sudah punya tugas masing-masing. Siapa yang menggerakkan semua itu? Ya benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sebenar-benarnya bersyukur. Nggih. Ada jaringan penyokong di sini, ada yang kolenkim bersifat sementara, menyokong atau memperkuat organ pada tangkai daun. Sifatnya kan sementara. Jadi daun itu anak-anak kita tidak pernah tahu kapan dia itu akan gugur. Nah, itu namanya jaringan kolenkim. Jadi sifatnya sementara. Dia bisa melepaskan jaringannya sendiri sewaktu-waktu, gitu ya. Sklerenkim, penyokong yang bersifat permanen. Ini permanen. Terdapat pada batang, pada tulang daun, penutup buah atau biji yang keras. Paham ya? Selanjutnya ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini terdapat pada batang dan akar yang fungsinya dalam menyimpan cadangan makanan. Sampean punya? Ya punya. Menyimpan cadangan makanan. Ya. Ini mempunyai dua. Ada jaringan palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Jadi kalau palisade tempat terjadinya fotosintesis karena di sana itu banyak sekali kloroplas, sedangkan untuk yang bunga karang atau spons ini menampung karbon dioksida untuk fotosintesis. Itu materi pembahasan tentang jaringan. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa diajukan ya. Saya tunggu. Tenan iki. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya lanjutkan pembahasan tentang organ. Loh Bu, ternyata makhluk hidup itu ada organnya ya? Iya. Mari kita lihat bersama-sama organ pada hewan dan pada tumbuhan. Sekilas saja, saya mengajak kalian untuk berimajinasi, membayangkan seekor hewan dan tumbuhan. Di mana letak organ tumbuhan? Kalau hewan kan jelas nggih, sudah tahu semua di dalam tubuhnya. Karena di sana ada jantung, paru-paru, hati, ginjal, lambung, pankreas, and so on. Lah kalau organ tumbuhan Bu, sebenarnya juga kita bisa melihat dengan jelas. Apa saja? Ada daun, ada batang, dan ada akar. Kalian bisa membaca materinya di sana sudah saya jelaskan. Terus apa sih fungsi dari sistem organ hewan itu atau organ tumbuhan itu? Kalau pada hewan itu ada sistem pencernakan.
Sistem pencernaan, mencerna nggih, di lambung, mulai dari mulut. Ada sistem sirkulasi. Sirkulasi pada peredaran darah nggih, atau transportasi. Ada sistem respirasi atau pernafasan. Ada sistem gerak dan ada sistem ekskresi. Ekskresi itu metabolisme. Kalau pada hewan, kalau pada tumbuhan ada sistem organ pengangkutan. Siapa yang bertugas, yaitu akar, batang, dan daun. Ada sistem organ pelindung. Siapa yang bertugas? Kulit. Ada sistem organ penyokong. Siapa yang bertugas? Yakni batang. Yang terakhir, pembahasan tentang organisme. Organisme adalah beberapa sistem organ yang akan membentuk suatu organisme secara utuh. Jadi organ-organ tadi akan membentuk sebuah organisme kalau tersusun dengan rapi. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Demikian materi yang bisa Bu Umi sampaikan. Tetap semangat generasi hebat untuk menyongsong masa depan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.